dengan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu kita undang untuk berdiri. datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan namanya. Turunlah kiranya atas kita
kita sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Siapkan hati dan pikiran kita. Namun kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Mari Bapak Ibu, kita undang untuk berdiri.
Yesus, terima kasih kami mau merenungkan firman-Mu. Mari urapi kami ya Tuhan, perkenankanlah Roh-Mu memimpin atas kami hati, pikiran, jiwa dan kekuatan kami, sehingga kami beroleh kebenaran firman-Mu pada saat ini untuk hari-hari yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Salam. Selamat pagi, selamat kita bersama, selamat kita menjelang perayaan Paskah ya. Baik Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan, yaitu pengenalan diri di hadapan Tuhan ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 21 ayat yang ke 12 sampai 17. Saya tidak akan baca semuanya Bapak Ibu ya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendekati hari-hari Paskah. Jadi ini proses di mana sebenarnya mungkin kira-kira 1 minggu saat ini Yesus itu dalam proses ini membalikkan meja-meja penukar uang. Sebenarnya prosesnya bukan masalah di mana mereka melakukan kesalahan yang sifatnya ndak oleh dagang di lingkungan di luar bait Allah atau halaman bait Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang-orang ahli Taurat dan Farisi sudah menyalahgunakan tugas dan fungsinya sebagai para imam dan ahli Taurat di situ, sehingga jemaat umat diplekoto gitu loh Bapak Ibu. Sudah ditugasi jadi ahli Taurat, sudah ditugasi menjadi imam, tetapi masih melekoto umat. Nah, seperti sering saya sampaikan, kalau kurbannya itu yang dibawa umat itu dianggap cacat apapun bagaimanapun, wajib beli di situ dengan harga yang berlipat-lipat. Kenapa? Ada kepentingan ahli Taurat dan Farisi di tempat itu. Nah, itu dengan dalih harus sesuai dengan firman Tuhan dan mereka adalah ahlinya, gitu ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak di sini kita melihat berpatokan kepada ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, pengenalan diri di hadapan Tuhan. Banyak orang yang belum mengenal diri, belum memahami siapa dirinya, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, ini perlu sekali manusia itu mengenal diri di hadapan Tuhan, ya kan, dan penciptanya, sehingga tahu bagaimana dia mengenal diri di hadapan sesama umat manusia. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dengan dasar Matius 21 ayat 12 sampai yang ke-17. Ya. Pertama, kita harus sadar bahwa kita diciptakan Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah, kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita suatu ciptaan yang mulia, kita suatu ciptaan yang lain daripada yang lain, ciptaan yang luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Kita sebagai manusia, kita harus sadar kenapa Tuhan itu sangat-sangat menyayangi kita, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat memperjuangkan kita supaya kita masuk dalam kerajaannya surga kembali. Kenapa? Karena memang asal usul kita itu adalah diciptakan oleh Allah. Allah itu ada di surga, di tempat kudusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itulah Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa kita ciptaan Allah, ya kan? Kita ciptaan Allah.
Ya, saya bacakan di dalam Kejadian 1. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merat bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang kasih oleh Tuhan, ini harus kita sadari dulu. Berarti Bapak Ibu, kita itu bukan orang sembarangan, bukan ujuk-ujuk datang, bukan seperti kambing domba atau seperti binatang. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat proses penciptaan di sini, itu kita beda dari binatang. Kita beda diciptakan Tuhan dari makhluk-makhluk selain kita manusia. Nah, itulah perlunya kita menyadari diri, siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, ya. 2, tubuh kita adalah rumah Allah. Ini harus kita sadari ya. Tubuh kita adalah rumah Allah. Kita lihat, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di sana tadi dikisahkan, rumahku akan disebut rumah doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu kritikan Tuhan Yesus kepada orang Taurat dan Farisi, di mana menjadikan bait Allah sebagai tempat sarang penyamun, menjadikan tempat itu sebagai tempat yang melanggar hukum-hukum Tuhan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan Farisi itu sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa pelanggar hukum yang terbesar Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu siapa pelanggar hukum yang terbesar? Orang yang mengerti hukum itu sendiri. Itulah sebabnya orang awam sama orang mengerti hukum, kalau kena hukuman, kalau melanggar, itu berbeda dengan orang awam. Orang yang mengerti hukum itu pidananya lebih tinggi dibanding orang yang awam tidak mengerti hukum. Itu loh ya. Nah, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya. Kita melihat ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bahwa gedung gereja atau gereja pada hakikatnya itu bukan gedung ini, tetapi pribadi-pribadi kita itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus di situ. Kalau bait Allah adalah gedung, berarti yang selamat masuk surga apa? Gedungnya, bukan kita. Tapi karena yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia akan ini adalah kita, maka yang harus diselamatkan adalah kita oleh Tuhan. Karena kita yang harus kembali ke surga. Karena apa tadi? Kita adalah ciptaan Allah. Jadi itulah yang dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh kita bait Roh Kudus, Tuhan tahu di mana kita berada. Dan Roh Tuhan akan hadir dimanapun kita berada. Roh Kudus adalah Roh Allah. Perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Ya. Jadi istilah atau penamaan lain daripada Allah itu adalah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu kan ada, itu ya kan, Roh Kudus. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena Allah itu sifatnya adalah Roh, dan Roh Allah itu adalah Roh Kudus, Roh yang suci dan maha suci. Allah bersifat Roh, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa salah satu sifat-sifat Allah adalah Roh. Allah itu bersifat Roh, nggak bisa dipegang, tapi Dia berkuasa atas kita, berkuasa atas dunia, ya. Dan Dia lebih berkuasa daripada roh-roh lain. Jadi makanya kalau kita membaca kitab bahasa Inggris, itu harus benar-benar tahu konteks penempatan roh. Seperti di sini kata roh huruf kecil dan roh huruf besar itu sudah beda lagi maknanya, ya kan?
Kejadian 1 ayat yang kedua, roh Allah melayang-layang. Di sini menerjemahkan bagaimana pribadi Allah itu sifatnya berbentuk roh. Itu Bapak Ibu. Ya kan? Kejadian 1 ayat yang kedua, roh Allah melayang-layang. Kejadian 1 ayat 2 ya kan? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah melayang-layang, menguasai. Nah, itu ya. Karena apa? Sifatnya roh, bukan pribadi seperti kita yang terbatas. Dia maha hadir, maha kuasa, dan maha segala-galanya, maha tahu. Itu ya. Jadi kita bicara sini, ada orang lain yang berbicara di luar negeri, Tuhan tahu. Apalagi hanya di satu Nganjuk. Gitu ya kan? Ada teknologi yang semacam itu bisa ada, tetapi ya terbatas Bapak Ibu. HP Bapak Ibu nanti suatu saat kalau diperbarui, sekarang sudah bisa merekam WA itu, makanya hati-hati berita di WA, ikut-ikutan berita, nanggepi berita, itu hati-hati. Kenapa? Itu terkonek dengan pusatnya daripada berita itu sendiri, dan itu bisa tersebar ke tempat lain. Makanya hati-hati kalau menanggapi sebuah berita, ya kan? Di situ. Dan kalau Bapak Ibu menanggapinya salah, jangan kaget kalau suatu saat akan datang namanya cyber. Siapa? Polisi-polisi yang datang geruduk, jemput, maaf, kami ada surat panggilan untuk Bapak ke kantor polisi. Selesai. Nah itu. Yohanes 4:24, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, bukan pribadi. Kalau dalam konsep pemikiran orang Yahudi utara dan selatan itu berbeda. Ini kasusnya adalah sudah terjadi perpecahan di antara Israel utara dan selatan. Ini Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dia katakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak hanya lagi menyembah di Yerusalem dan tidak lagi menyembah di Gunung Goresin, tetapi menyembah Allah dimanapun dalam roh dan kebenaran. Jadi di sini ada dua, menyembahnya harus dalam roh. Roh siapa? Roh kita harus connect dengan roh Allah dan dalam konsep roh. Ya. Tidak hanya kita sekedar bunyi, roh kita mati, tidak bisa. Itulah sebabnya pada saat kita melihat gadis yang bijaksana dan 5 gadis bijaksana bodoh, apa? Ada firman, tapi kalau nggak ada roh, nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu, ya kan? Ada firman harus ada roh, ya kan? Ya apa? Yang bekerja memimpin kita, mengurapi kita, menjadikan kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Menyembah dalam roh. Jadi sebenarnya bukan berbicara secara fisik, Bapak Ibu. Jadi bagaimana membangun hubungan secara roh kita dengan Tuhan. Yang kedua, di sini baru berbicara tentang rohani dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini baru berbicara tentang kerohanian, hidup dalam kebenaran. Ini kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke buah-buah roh ialah kasih. Nah itu di sini Bapak Ibu. Jadi barang siapa yang menyembah Tuhan, menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak hanya bisa kita seolah-olah menyembah dalam roh, sementara keluar dari gereja tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kesinambungan antara, ya kan, ini antara menyembah dalam roh Allah. Kita harus berkesinambungan dengan roh Allah, dan kebenaran itu gandeng, tidak bisa terpisah. Menyembah dalam roh tok selesai barbar, tidak bisa. Menyembah dalam roh juga didasari oleh disertai dengan hidup dalam kebenaran. Itu ya. Jadi tidak bisa orang Kristen tidak bisa berdiri sendiri di dalam sebagai orang Kristen dalam menjadi pengikut Kristus. Kalau dulu banyak orang begini,
kenapa Bapak kok masih ke Gunung Kawi? Ya Pak, kalau cari rezeki kita akan ke Gunung Kawi, kalau keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah itu Bapak Ibu, ya kan? Nah itu kalau Pak Cito semacam itu tahu kan, teman-teman orang saudara kita yang masih ke Gunung Kawi, ya kan? Maaf itu bos-bos biasanya, bos selepan kayak apa. Nah itu hari malam apa itu ke Gunung Kawi Bapak Ibu, ya kan? Kenapa? Untuk rezeki di dunia ini datang ke Gunung Kawi. KTP-mu apa? Agama saya Kristen. Di situ lucunya di situ, karena apa? Karena memisahkan antara menyembah dalam roh dan kebenaran dipisahkan. Sama dengan begitu, ya kan? Jadi kita tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran ini dalam satu paket, ya kan? Itu dalam satu paket. Bapak Ibu umpamane ke warung kopi. Bu, kopi, nggih. Terus Bapak Ibu dibuatkan kopi, kopinya pahit. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Ya kan? Pasti Bapak Ibu akan protes. Bu, piye ta iki gane kopi? Lah Tuhan pun juga begitu. Piye to umatku ki menyembah saya dalam roh tapi keluar dari gereja sudah tidak dalam hidup kebenaran. Nah, di situ tidak dalam hidup kebenaran. Nah, di sini. Ya. Jadi ini dalam kesinambungan, menyembahnya dalam roh, artinya kesinambungan dengan roh Tuhan, ya kan? Connect dengan roh Allah, tapi juga didasari kepada hidup dalam kebenaran. Berikutnya kita melihat kepada kesimpulan, sudahkah kita menggunakan tubuh kita sebagaimana kehendak Allah? Nah, mari kita koreksi diri kita. Apa kita sudah menggunakan tubuh kita sebagaimana kehendak Allah? Kehendak Allah apa? Menjadikan hidup kita sebagai apa? Bait Roh Kudus. Ya kan? Mengapa dunia kacau? Ya karena menggunakan hidup bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu loh. Dunia kacau karena tidak menggunakan hidupnya manusia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kemarin kaget Bapak Ibu. Oh, rupanya menteri Kristen lagi, ya kan? Itu wah, bukan 14M, 54M. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Nah itu kenapa? Di sini tadi dunia kacau. Saat ini dunia sedang mulai menghadapi kekacauan. Kenapa? Karena dunia dan manusianya tidak menggunakan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak menggunakan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Ya. Mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa atau melanggar perintah Tuhan? Karena Adam dan Hawa tidak menggunakan tubuhnya sebagaimana mestinya untuk bait Roh Kudus. Memang di sana dia melihat dia adalah melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi. Roh tubuhnya dipakai oleh siapa? Iblis. Untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk tidak taat kepada peraturan. Jangan kamu memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Pasti penasaran. Jadi buah opo tuh? Nah di situ ya kan? Itu saya yakin Bapak Ibu penasaran. Ya kan? Coba Bapak Ibu pergi ke hutan. Ya kan? Iki koyo wit apel. Buahe koyo apel. Wah, enak luar biasa iki. Ya kan? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Bapak Ibu belum mengenal, saya yakin Bapak Ibu akan coba-coba. Jadi koyo apa to? Dipokek. Ampune. Tapi kok ya wangi enek pahite. Nah, pasti Bapak Ibu buka. Didilat pasti, ya kan? Ada dua kemungkinan. Bapak Ibu karena menjilat bisa Bapak Ibu bertahan. Di sisi lain kalau getahnya banyak, maka lidah Bapak Ibu akan melonyoh. Kenapa? Karena itu adalah buah ingas. Ya Bapak Ibu ya tahu ingas ya. Ingas itu getahnya itu kalau kena kaki itu melonyoh Bapak Ibu, ya kan?
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah mengapa dunia kacau, mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa atau melanggar perintah Tuhan. Ya karena tidak menggunakan hidupnya, tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan sebagai bait Roh Kudus. Mari kita gunakan tubuh kita sebagai bait daripada Roh Kudus. Ya kan, kesimpulan tubuhmu adalah bait Roh Kudus Allah. Gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan dalam hati pikiran kami, dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan, supaya kami menggunakan hidup kami sebagai kemuliaan nama-Mu dan sebagai bait Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu atas kasih-Mu bagi kami sekalian ya Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau yang patut kami tinggikan, kami muliakan. Kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, yang saat ini boleh hadir bersama-sama ya Tuhan Yesus. Engkau campur tangan, pimpin hati, pikiran, jiwa dan kekuatannya dalam rumah tangga, pekerjaan, pergumulan, masa depan ya Tuhan Yesus. Bahkan kekuatan kesehatan Bapak Ibu Saudara kami masing-masing. Bahkan yang saat ini tidak bisa bersama dengan kami, Engkau yang tahu segala sesuatunya. Jikalau sakit Tuhan yang jamah sembuhkan, jikalau susah Tuhan yang hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan, oleh Roh-Mu yang kudus yang bekerja atas Bapak Ibu Saudara kami. Bahkan ya Tuhan Yesus, bagi yang dalam di perantauan, kami serahkan dalam Roh-Mu yang kudus Bapak Ibu Saudara kami ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada dalam pekerjaan mereka. Bapa di surga, kami serahkan saat ini khususnya Nina Aksa yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus akan sakitnya. Makan, minum, pakaian, bahkan obat Tuhan jamah, sehingga Tuhan pulihkan kesehatannya, sehingga boleh bersama bagi kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jamah orang tua yang mendampingi ya Tuhan dalam kasih Kristus Yesus. Kami serahkan ya Tuhan kami dalam tangan kuasa-Mu, baik pusat, daerah maupun setiap gereja lokal Tuhan pakai bagi kemuliaan-Mu dalam persiapan khususnya kongres ya Tuhan di tahun ini. Kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan, buat daripada saudara-saudara kami seiman ya Tuhan Yesus dalam tangan kuasa-Mu, baik di Nganjuk, baik di seluruh dunia dengan berbagai macam denominasi gereja. Tuhan campur tangan pakai bagi kemuliaan-Mu. Bahkan yang sakit Tuhan juga sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan yang menguatkan oleh Roh-Mu yang kudus yang selalu bekerja atas saudara-saudara kami. Kami serahkan tetangga kanan kiri dimanapun kami berada. Tuhan campur tangan, yang saat ini sakit Tuhan yang menyembuhkan juga ya Tuhan. Tuhan kami serahkan dalam nama-Mu bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu, presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat RT, bahkan TNI Polri yang mengawal bangsa negara ini, dan juga ya Tuhan Yesus tangamen di seluruh Indonesia. Tuhan campur tangan ya Tuhan di dalam menyingkapi dan sehati sepikir bersama dengan elemen-elemen bangsa ini ya Tuhan Yesus, menghadapi segala tantangan yang ada di dunia, khususnya bagi Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan Yesus akan segala doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita dan kita terima doa berkat. Allah yang punya kuasa di dalam Yesus Kristus yang penuh kasih, yang telah dinyatakan kasih-Nya di atas kayu salib, pengorbanannya, dan bangkit lagi pada hari yang ketiga, dan oleh Roh-Nya yang kudus memimpin atas kita sekalian. Terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pulanglah dan jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.
Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pertama, sebelum mau khusus untuk